Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pemilik toko mengejek pria karena bau. Keesokan harinya menemukan puluhan tempat sampah di dekat tokonya. Pemilik toko mainan populer mengolok-ngolok pelanggan karena bau busuknya. Keesokan paginya dia terkejut menemukan tempat sampah bau berjejer di depan pintunya. Jonathan Bailey bangga dengan tokonya. Dia memiliki toko mainan terbesar dan terindah di seluruh negara bagian. Apapun yang diinginkan seorang anak, Jonathan memilikinya. Badut, mobil, kuda poni seukuran aslinya, robot dari Mars, putri peri, troli, Lego, dan boneka dari seluruh dunia. Toko Jonathan selalu bersih, rapi, dan berkilau. Begitu pula dia. Dia mengenakan jas dan dasi kupu-kupu merah karena setiap hari dan sepatunya mengkilap seperti cermin. Suatu hari beberapa menit sebelum waktu tutup, seorang pria yang sangat tidak sopan masuk ke istana mainan Jonathan yang masih asli. Pria itu mengenakan terusan bernoda dan berbau seperti selokan terbuka. Jonathan memandangnya dari atas ke bawah. "Permisi," katanya dengan angkuh. "Saya pikir Anda berada di tempat yang salah." Pria itu melihat sekeliling, jelas bingung. "Saya mencari boneka Dandy. Putri saya menginginkannya. Bisakah Anda memberitahu saya di mana saya bisa menemukannya?" "Tidak di sini," kata Jonathan dingin. "Saya pikir Anda harus mencari di tempat lain." "Oh," pria itu menghela nafas. "Aku sudah kemana-mana. Mereka bilang kamu pasti memilikinya karena kamu selalu punya semuanya. Kurasa mereka salah." "Aku punya segalanya," kata Jonathan. "Aku tidak punya apa-apa untukmu." "Tolonglah," kata pria itu. "Ini adalah hari ulang tahun putri saya dan saya tahu ini sudah waktunya tutup." "Kamu bukan tipe pelanggan yang kuinginkan," kata Jonathan. "Apakah kamu mengerti?" Pria itu memasukkan tangannya ke sakunya dan mengeluarkan segulung uang kertas. "Aku bisa membayar boneka itu," teriaknya, "dalam uang tunai." "Oh, aku yakin," ejek Jonathan. "Tapi bagaimana saya mendisinfeksi uang itu? Saya yakin baunya sama buruknya dengan Anda." Wajah pria itu memerah dan berkata dengan bermartabat, "Saya pulang kerja, saya tidak punya waktu untuk membersihkan." "Aku yakin kamu membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk membersihkan." Jonathan tersenyum mengejek. "Kembalilah ketika Anda sudah lebih baik, jika Anda bisa." "Lihat," kata pria itu, "yang saya inginkan hanyalah membeli boneka itu." "Maaf," kata Jonathan, "itu tidak untuk dijual." Dia mendorong pria itu ke arah pintu. "Keluar, baumu mengganggu pelangganku." Jonathan sangat senang dengan dirinya sendiri sampai keesokan paginya. Sesampainya di tokonya, dia tercengang melihat puluhan tempat sampah besar berwarna hijau terparkir di trotoar di depan pintu tokonya. "Apa ini?" Jonathan menghela nafas. "Aku tidak bisa memiliki ini." Begitu dia masuk, dia menelpon layanan kota. "Ada tempat sampah di depan tokoku," dia berteriak. "Bawa mereka keluar dari sini." "Maaf Pak," kata orang di seberang sana. "Kami mendapat laporan bahwa tidak ada cukup tempat sampai di jalan Anda, dan teknisi sanitasi kami memutuskan lokasi yang paling tepat." Jonathan berteriak, "Di depan toko mainan yang dikunjungi ribuan anak setiap hari. Apa menurutmu itu pantas? Kamu akan menghancurkan bisnisku." "Maaf Pak," kata orang itu.
Itu bukan keputusan saya. Saya bisa bertanya kepada orang yang memutuskan untuk mampir dan mendiskusikannya dengan Anda. Bulan depan, apakah itu berhasil untuk Anda? Bulan depan, Jonathan bertanya. Sekarang, hari ini, sesegera mungkin. Toko saya mulai berbau seperti tempat pembuangan sampah. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, Pak, kata orang itu. Aku akan melakukan yang terbaik. Dan dengan itu Jonathan harus puas. Dia mengambil sekaleng pewangi kamar mandi dan menyemprotkannya di sekitar toko. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, bau busuk tempat sampah menyelimuti segalanya. Saat itu hampir tutup ketika seorang pria yang mengenakan rompi departemen sanitasi tiba. Selamat siang, katanya kepada Jonathan dengan senyum bahagia. Saya yakin Anda mengeluh tentang tempat sampah. Ya, Jonathan terengah-engah. Lihat ini, puluhan tempat sampah di satu blok ini. Tokoku bau sekali. Baik, Pak, kata pria itu sambil tersenyum. Anda memiliki 12 gedung apartemen di blok ini. Masing-masing memiliki rata-rata 50 unit. Jadi kita harus memasukkan lebih banyak lagi tempat sampah. Tidak, seru Jonathan. Tolong, dengar. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu harus mengambil barang-barang ini. Di mana mereka sebelumnya? Tempat sampah ada di tanah kosong di belakang gedung, pria itu menjelaskan. Tapi jauh lebih masuk akal bagi mereka untuk berada di sini agar mudah diakses oleh penduduk. Jonathan hampir menangis sekarang. Bahkan aku mulai berbau seperti sampah, Bung. Dia berkata, kamu tidak tahu seperti apa itu? Ya, aku tahu, kata pria itu. Kamu tahu aku pria yang kamu tolak tadi malam karena aku membuat tokomu bau. Aku memohon padamu tapi kamu tidak akan menjual boneka itu untuk ulang tahun putriku. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana perasaanku. Aku bukan manusia bagimu, hanya sesuatu yang menjijikkan dan bau. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya? Jonathan sangat terpukul. Maafkan aku, katanya dengan rendah hati. Kamu benar, aku tidak menyangka. Pekerjaanmu membuat jalanan tetap bersih dan sehat. Aku salah dan aku minta maaf. Biarkan aku menebusnya untukmu. Aku akan memberimu semua boneka Dandy yang kamu inginkan untuk putrimu dan apapun yang kamu suka. Pria itu menggelengkan kepala. Tidak, terima kasih, katanya. Yang saya inginkan hanyalah membelikan putri saya boneka itu dan diperlakukan dengan bermartabat seperti pelanggan lainnya. Jonathan menjual boneka Dandy kepada pria itu dan membungkusnya dengan indah. Ketika dia kembali keesokan harinya, semua tempat sampah telah hilang, kecuali satu. Itu mengingatkan Jonathan bahwa setiap orang berhak dihormati, apapun yang mereka lakukan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Setiap orang harus dihormati, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Jonathan mengetahui bahwa pekerjaan insinyur sanitasi itu penting dan bermartabat dan bahwa dia pantas untuk dihormati. Kekejaman dan kesombongan menyebabkan kejatuhan. Jika Jonathan bersikap baik dan menjual boneka itu kepada pria itu, dia tidak akan pernah berurusan dengan tempat sampah yang tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.